Tapi aku menentang seseorang tanpa kekuatan yang bertindak arogan, dan kau tipe orang seperti itu. Kamu adalah murid dari Sekte Pedang dan ahli dalam pedang, jadi aku akan menggunakan pedang untuk berurusan denganmu. Petik 2. Lalu apa yang kamu tunggu? Tanya Yang Ye. Niat membunuh melintas di mata Yuan Ye sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak, dan cahaya yang cepat dan ganas segera muncul dari pedang energi di tangannya. Saat energinya yang dalam melonjak tanpa henti ke dalamnya, pedang energi tumbuh semakin banyak material. Pada akhirnya, pedang energi itu benar-benar tampak seperti objek material. Kecepatan. Yuan Ye berteriak ringan sementara sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar hitam yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Yang Ye. Selain itu, banyak bayangan yang tampak material tertinggal di belakangnya. Mata Yang Ye ditutup perlahan sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak dengan marah ke pedang roh valet yang dia pegang di tangan kirinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan dan cahaya ungu muncul dari valet spirit, dan kemudian cahaya ini bercampur menjadi satu dan sangat menyilaukan. Mata Yuan Ye sedikit menyipit. Ketika dia tiba 3 meter dari Yang Ye, dia tiba-tiba berteriak. Membagi. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergetar di depan 4 Yuan Ye, segera memisahkan diri dari tubuhnya, dan kemudian 5 Yuan Ye muncul di sini. Keempat klon itu tampak seperti Yuan Ye yang asli. Paling tidak, itu jika hanya didasarkan pada penampilan luar, maka sama sekali tidak mungkin untuk melihat perbedaan antara klon dan tubuh sebenarnya Ye. Sama seperti tubuh aslinya, mereka memegang pedang energi yang terbentuk dari energi yang mendalam, dan 5 pedang ini menikam Yang Ye dari 5 arah yang berbeda. Pada saat ini, ekspresi di wajah cloning Yuan Ye dan tubuhnya sendiri sama sementara gerakan mereka juga seragam. Bahkan sampai-sampai aura mereka yang mengesankan serupa. Ketika ujung kelima pedang ini hanya berjarak lebih dari 10 inci dari Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pedang kecil melintas di matanya, dan kemudian kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yang Ye sebelum dia menghunus pedangnya dan menyarungkannya. Pada saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. 5 pedang energi telah berhenti hanya beberapa inci jauhnya dari tubuh Yang Ye, namun Yang Ye berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali, dan rasanya seperti semua yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Setelah hening sesaat, 4 dari 5, Yuan Ye, di sini meledak menjadi potongan-potongan dan berubah menjadi serpihan cahaya bintang yang menghilang ke udara. Di sisi lain, Yuan Ye yang berada di sebelah kiri Yang Ye menatapnya dengan ekspresi yang sedikit terkejut sementara tanda merah darah samar di sebelahnya tampak sangat mencolok. Hati pedang yang tercerahkan dan tahap awal dari pedang niat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yuan Ye menatap Yang Ye sambil bergumam sedih dengan suara rendah. Ya, Yang Ye tidak menahan diri kali ini. Tidak hanya dia memanfaatkan tingkat 3 pedang inten, tetapi dia juga memanfaatkan pedang hati yang tercerahkan juga. Jadi, teknik gerakan Yuan Ye tidak memengaruhinya sama sekali, sedangkan, kecepatan dan kekuatan reactive strike telah menjadi berkali-kali lebih kuat setelah didorong oleh SWOT inten tingkat 3 dan energi mendalam emas. Dengan demikian, bahkan seorang jenius dari sekolah asal tidak bisa bertahan melawannya. Yang Ye tidak menjawab Yuan Ye karena Yuan Ye telah binasa setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Dengan lambaian tangan kanannya, cincin spasial Yuan Ye terbang ke telapak tangannya, dan kemudian Yang Ye tersenyum seperti biasa setelah dia melirik isi cincin itu. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari sekolah asal. Kekayaannya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya independen. Petik 2. Hanya jumlah harta peringkat mendalam bermutu tinggi di cincin spasial Yuan Ye berjumlah 6 sementara ada total lebih dari 20 harta peringkat mendalam tingkat menengah dan kelas rendah juga. Adapun harta di bawah peringkat mendalam, tidak ada satupun. Selain Dark Treasures, ada seluruh 8.000 batu energi plus di dalam cincin dan 62 King Rank Inner Core. Selain itu, ada juga lebih dari 100 jenis berbagai ramuan roh dan buah roh, dan tidak ada satupun yang berada di bawah peringkat mendalam. Tiba-tiba, Yang Ye mengungkapkan ekspresi gembira karena dia memperhatikan bahwa salah satu gulungan memiliki kata-kata, teknik pergerakan peringkat bumi tingkat rendah, teknik klon ilusi, tertulis di sana. Yang Ye tampak tersentuh setelah dia melihat isinya. Karena teknik klon ilusi benar-benar sangat hebat. Itu dibagi menjadi 10 level, dan setiap level memungkinkan satu untuk membentuk klon yang memiliki penampilan luar yang persis sama dengan tubuh sendiri. Ketika dibudidayakan ke tingkat 10, maka orang bisa langsung membelah dan membentuk 10 klon. Tentu saja, klon ini memiliki kelemahan, dan mereka tidak memiliki kemampuan ofensif. Mereka hanya bisa menipu lawan, dan mereka hanya bisa hidup selama 15 menit. Meskipun seperti itu, Yang Ye masih sangat gembira. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki teknik gerakan, dan teknik klon ilusi bahkan ada di Earth Rank. Kekuatan teknik ini sangat luar biasa, dan alasan Yang Ye mampu mengatasinya dengan satu serangan barusan adalah karena jantung pedangnya yang tercerahkan yang dapat melihat inti dari semua teknik. Jadi, teknik klon ilusi bisa dikatakan telah menemui kutukannya. Jika itu adalah orang lain, maka orang itu mungkin akan merasa sulit untuk berurusan dengan. Setelah ia meletakkan cincin spasial,
Yang Ye berbalik untuk melihat ke arah Cloudfall Gorge. Saat ini, ia menghadapi dua pilihan. Yang pertama adalah kembali ke Grand King Empire karena dia memiliki core ranking inner yang cukup sekarang. Jadi, jika dia memilih untuk kembali, maka Dark Beast dari Grand Myriad Mountains tidak akan berani mencari masalah dengannya sama sekali. Pilihan kedua adalah untuk terus tinggal di pegunungan Grand Myriad. Tetapi dengan cara itu, dia mungkin akan menghadapi banyak masalah. Setelah semua, fakta bahwa ia memiliki Dark Beast telah terungkap, dan harus ada sejumlah besar orang yang telah mengarahkan pandangan mereka pada si kecil. Tentu saja, ada juga manfaat dari tinggal di Grand Myriad Mountains, dan itu dia bisa terus menjarah dan merampok seluruh tempat ini. Jika keberuntungannya bagus, dia bahkan bisa menaklukkan Dark Beast King Rank yang tangguh. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye memutuskan untuk terus tinggal di sini. Saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah, jadi dia harus berhenti untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, melawan raksasa yang merupakan istana bunga hanya akan menjadi lelucon. Setelah dia membuat keputusan, Yang Ye memegang bulu valet di tangannya saat dia Cloudfall Gorge. Pada saat ini, Cloudfall Gorge pasti telah berubah menjadi medan perang karena baik manusia dan Dark Beast pasti tidak akan menjabat tangan mereka dan menjadi teman. Selama kedua belah pihak berperang, lalu adakah yang punya waktu untuk mencari masalah dengan Yang Ye? Sekarang, hanya dia yang akan mencari masalah dengan mereka. Di puncak gunung yang jaraknya lebih dari 500 km dari Ascension Mountain Range, King Yunzi yang duduk bersila di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya, dan dia menyapu semua orang di sini dengan tatapannya sebelum dia berkata, Yuan Ye sudah mati. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi semua orang berubah sedikit. Yuan Ye adalah ahli peringkat ketiga dalam generasi muda Origin School, jadi siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya di Ascension Mountain Range? Mungkin Qin Yuran, Wenren Yue, dan Leng Xinran mungkin bisa, tetapi masih sangat sulit untuk dicapai. Lagi pula, dengan kekuatan Yuan Ye, bahkan jika dia tidak bisa melawan mereka, maka bahkan Qin Yuran akan tidak berdaya melawannya jika dia melarikan diri. Namun Yuan Ye telah binasa. Tidak lama lagi, mereka semua menatap Exalt Hu. Exalt Hu tertawa dingin dan berkata, King Yunzi, mungkinkah anggota sekolah asalmu tidak bisa mati? Karena dia berani datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, maka kamu harus siap secara mental untuk kematiannya. King Yunzi menoleh untuk menatap dingin ke Exalt Hu, dan kemudian dia berbalik ke arah Ascension Mountain Range sementara gumpalan kekhawatiran muncul di matanya. Meskipun kematian Yuan Ye sedikit sakit, itu saja. Namun, jika Yuan Tong meninggal, maka itu bukan hanya menyakitkan karena bahkan sekolah asal tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Dia awalnya memiliki keyakinan mutlak terhadap Yuan Tong. Tapi sekarang, bersama dengan kematian Yuan Ye, kepercayaannya ini mulai goyah. Karena Exalt Hu terlalu tenang dan tenang sejak awal. Bahkan jika seorang jenius mengerikan seperti Yuan Tong telah muncul di sisi manusia, Exalt Hu masih tetap sangat tenang dan tenang. Jadi, jika Exalt Hu tidak terlalu peduli dan ceroboh, maka Exalt Hu punya kartu truf. Jelas, itu yang terakhir. Ketika dia berpikir sampai di sini, cahaya emas melintas di mata King Yunzi. Tidak peduli apa, dia sama sekali tidak akan membiarkan Yuan Tong binasa di Ascension Mountain Range. Bahkan jika dia harus melanggar peraturan Ascension Rankings. Bab 208/208. Yang Ye kembali ke Cloudfall Gorge sekali lagi. Karena lelaki kecil itu terlalu mencolok, jadi dia menyembunyikan bulu ungu di vortex dantiannya. Saat dia bersembunyi di bayang-bayang, ekspresi Yang Ye berubah ketika dia melihat situasi di Cloudfall Gorge. Pada saat ini, Cloudfall Gorge tertutupi bentangan mayat yang padat. Ada Dark Beast di antara mayat ini, tetapi lebih banyak lagi milik manusia. Tanpa kecuali, semua Dark Beast telah dibelah terbuka dan inti dalamnya dihilangkan, sedangkan, kepala para manusia terdalam telah dipotong. Kali ini, Yang Ye dapat dianggap telah menyaksikan betapa brutalnya peringkat kenaikan itu. Tentu saja, dia tidak peduli tentang Dark Beast atau manusia yang mati itu, dan itu terutama terjadi pada manusia karena mereka ingin dia mati beberapa saat yang lalu. Pertempuran berlanjut sampai malam hari, dan kemudian berlanjut sampai fajar tiba. Jumlah mayat manusia di tanah tumbuh semakin tinggi. Di sisi lain, meskipun sejumlah besar Dark Beast telah lenyap juga, karena jumlah Dark Beast jauh lebih tinggi sejak awal, sedikit Dark Beast yang telah binasa tidak dapat mempengaruhi pasukan Dark Beast sama sekali. Saat dia menyaksikan pertarungan manusia secara intens dengan Dark Beast di ngarai, Qin Yuran yang berdiri di sisi Yuan Tong berkata dengan suara rendah, Yuan Tong, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, jika tidak, para ahli ras manusia kita akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Dark Beast. Yuan Tong melirik ke arah kelompok manusia yang semakin menurun di belakangnya, dan kemudian seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Memang, seperti yang dikatakan Qin Yuran, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Karena jika itu terjadi, maka semua ras manusia saya mungkin akan binasa di sini. Tetapi jika ini adalah pertarungan kelompok, maka orang-orang yang dalam ini akan binasa bahkan lebih cepat. Singkatnya, para pembudidaya independen ini terlalu lemah.
Jika semua murid dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran ada di sini, lalu bagaimana kita bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Setelah hening sejenak, Yuan Tong membuat keputusan. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan melintas ke tengah Cloudfall Gorge. Dia menatap pria muda dengan pakaian mewah yang memimpin Dark Beast dan berkata, tidak perlu untuk melanjutkan. Anggap itu sebagai kehilangan umat manusia saya. Pria muda dengan pakaian mewah itu mengangguk ringan, dan kemudian dia berkata, baiklah. Tetapi yang kalah harus membayar harga. Harga seperti apa yang kalian semua ingin bayar? Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yuan Tong dengan suara rendah. Serahkan manusia itu yang memiliki Dark Beast King Rank. Atau yang lain, saya jamin Anda semua tidak akan bisa meninggalkan Grand Myriad Mountains. Kata pemuda dengan pakaian mewah. Alis Yuan Tong terangkat saat dia berkata, apakah Anda mengancam saya? Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dia berkata, aku tahu pasti tidak masalah bagimu untuk meninggalkan Grand Myriad Mountains dengan kekuatan yang kamu miliki, dan ini termasuk murid-murid lain dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran. Tapi bagaimana dengan pembudidaya independen? Bagaimana dengan jalanmu untuk menjadi dewa perang? Murid Yuan Tong mengerut ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau sadar akan jalan dewa bela diri? Petik 2. Siapa aku ini tidak penting. Pria muda itu tersenyum ketika berkata, pada awalnya, saya bertanya-tanya mengapa Anda, Yuan Tong, akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Sebelumnya, saya akhirnya menemukan jawabannya. Menurut rumor, Dewa Perang tidak hanya harus terkalahkan, ia harus mendapatkan ketundukan dan pengakuan dari teman-temannya. Anda datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan dan memanggil mereka semua untuk melawan Kekaisaran Dark Beast saya justru karena dua alasan ini, kan? Yuan Tong menatap pemuda itu sebentar, dan kemudian dia berkata, bagaimana kalau kita bertengkar? Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saatnya belum tiba. Saya akan memerangi Anda setelah Anda menjadi Dewa Perang. Pertarungan dengan Dewa Perang, itu akan jauh lebih bermakna, bukan begitu? Petik 2. Aku harap kamu tidak mengecewakanku ketika saatnya tiba. Kata Yuan Tong. Pria muda itu tersenyum ketika berkata, aku tidak akan. Yuan Tong berbalik dan kembali ke manusia. Saat dia menatap kurang dari 40.000 manusia yang tersisa, dia berkata dengan suara yang dalam, alasan Dark Beast Kekaisaran Dark Beast bersatu adalah bahwa mereka mencari Raja Pangkat Dark Beast, dan itu adalah salah satu yang murid dari Sekte Pedang, Yang Ye, miliki. Selama Yang Ye ditemukan dan Raja Rank Dark Beast diserahkan kepada mereka, maka manusia dan Dark Beast dapat berhenti bertarung dan berdamai, dan kita bisa meninggalkan Grand Myriad Mountains dan kembali ke Kekaisaran Grand Qin. Para mendalam di sekitarnya segera menghela napas lega ketika mereka mendengar Yuan Tong. Bertempur satu lawan satu dalam pertempuran dengan Dark Beast tidak diragukan lagi tidak adil bagi mereka karena kekuatan Dark Beast praktis selalu lebih unggul daripada manusia dari dunia kultivasi yang sama. Jadi, jika pertempuran ini berlanjut, maka selain mereka yang terutama para petinggi, praktis semua petinju lain akan binasa di sini. Tapi sekarang, selama mereka menyerahkan Yang Ye dan Raja Pangkat Dark Beast itu, maka mereka bisa kembali ke Grand Qin Empire, dan begitu mereka melakukannya, hanya akan ada kemuliaan dan kesempatan yang menanti mereka. Ketika mereka berpikir sampai di sini, mereka semua tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Dalam waktu singkat, para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah anggota SWOT Sect, dan tatapan mereka sedikit bermusuhan. Ekspresi para anggota dari Sekte Pedang berubah ketika mereka melihat ini. Si Turong bahkan sangat marah, dan dia berbalik untuk memelototi Murong Yao sebelum dia berkata dengan marah, kamu masih mencoba melindungi Yang Ye barusan. Lihat, dia membuat Sekte Pedang kita menjadi sasaran semua orang. Dia hanya sumber bencana dan kemalangan besar yang membuat musuh bagi Sekte Pedangku. Petik 2. Mata Murong Yao sedikit menyipit sementara cahaya dingin menyinari mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak dapat mengubah atau mengendalikan situasi saat ini. Si Turong mengambil langkah ke depan, dan kemudian dia berkata dengan keras, semua orang, aku, Si Turong, mengumumkan di sini dan sekarang bahwa Sekte Pedangku tidak berhubungan dengan Yang Ye sama sekali. Jika kalian semua bertemu dengannya, dan dia tidak mau menyerahkan King Rank Dark Beast itu, maka jangan ragu untuk bergerak melawannya. Sekte Pedang saya benar-benar tidak akan membalas dendam untuknya. Yuan Tong melirik Si Turong, dan kemudian dia berkata, seperti yang diharapkan dari murid paling muda dari generasi muda Sekte Pedang, Broter Situ jelas menyadari hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi jika Broter Situ bertemu Yang Ye, maka saya harap Broter Situ tidak akan membiarkannya pergi karena dia adalah murid Sekte Anda. Lagi pula, ini terkait dengan kehidupan banyak orang. Petik 2. Jika aku bertemu Yang Ye, maka aku pasti tidak akan menahan diri. Si Turong buru-buru membuat posisinya jelas, dan dia berbicara dengan nada tegas. Para murid lain dari Sekte Pedang yang berdiri di belakangnya dengan buru-buru membuat pendirian mereka juga jelas. Baik, Yuan Tong mengangguk dengan ringan, dan kemudian dia menatap semua orang dan berkata, membentuk kelompok 5 dan mencari Yang Ye di seluruh pegunungan.
Ingatlah untuk berhati-hati dengan Dark Beast King Rank itu. Jika ada yang bisa menemukan Yang Ye dan menangkapnya hidup-hidup atau membawa King Rank Dark Beast itu kembali, maka hadiah dari saya adalah 100 core ranking inner. Selain itu, saya akan memberi orang itu tempat sebagai murid luar pengadilan dari sekolah asal. Mereka semua tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka ketika mereka mendengar ini. 100 King Rank Core Cores dan kesempatan untuk menjadi murid pelataran luar dari sekolah asal. Itu adalah kesempatan luar biasa. Tidak lama lagi, mereka semua dengan tergesa-gesa membentuk banyak kelompok kecil dan menyebar ke sekeliling. Setelah dia melihat mereka pergi, Yuan Tong menatap anggota dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran. Dia berkata, semua orang, masalah ini berkaitan dengan kehidupan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah selatan kita. Kalian semua tidak akan hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, kan? Petik 2. Qin Yuran mencibir dan berkata, Yuan Tong, saya tidak tahu mengapa Anda melakukan semua ini, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya menolak untuk menemani Anda. Kami akan bertemu lagi selama putaran kedua kompetisi. Begitu dia selesai berbicara, Qin Yuran membawa anggota Akademi Kekaisaran pergi. Dia secara alami tidak akan takut Dark Beast dari Grand Myriad Mountains karena selama dia menginjak dengan hati-hati, lalu bagaimana mungkin Dark Beast itu bisa menghentikannya. Begitu Qin Yuran pergi, Leng Xinran dari Istana Salju membuatnya juga berdiri dengan jelas. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya memimpin anggota Snow Palace ke arah lain. Jelas, dia juga menolak untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Ketika dia melihat anggota Akademi Kekaisaran dan Istana Salju pergi, cahaya dingin melintas di mata Yuan Tong, dan kemudian dia memandang Sekte Hantu dan Istana Bunga ketika dia berkata, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah Anda akan pergi juga? Li Xianjun dari Sekte Hantu berkata dengan dingin, tentu saja. Saudara junior saya, Xiu Luo, tewas dalam pertempuran, dan hanya saya yang tersisa dari Sekte Hantu. Saya tentu saja harus menjaga hidup saya dengan baik. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wenren Yue melirik Yuan Tong, dan kemudian dia berkata, Yuan Tong, kamu membuat 2 kesalahan. Yang pertama adalah mengirim saudara junior Anda sendirian untuk mengejar Yang Ye. Yang kedua adalah untuk membuat para pembudidaya independen membentuk kelompok 5. Jika saya adalah Anda, saya akan meminta mereka untuk membentuk kelompok 10 orang. Segera setelah dia selesai berbicara, dia membawa anggota Istana Bunga pergi. Yuan Tong sedikit mengernyit. Apa yang dia maksud dengan itu? Mungkinkah kekuatan murid dari Sekte Pedang, Yang Ye, sangat hebat? Dalam waktu singkat, Yuan Tong menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat seseorang yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku? Yuan Tong melirik Situ Rong dan berkata, Yang Ye adalah murid pedang Sekte, jadi Broter Situ tidak akan diam saja, kan? Tentu saja, Situ Rong berbicara dengan suara dingin. Sebagai murid pelataran dalam, aku, Situ Rong, secara alami memiliki tugas untuk menyingkirkan pedang Sekte dari murid seperti itu. Apa lelucon? Bagaimana bisa Situ Rong membiarkan Yang Ye kembali ke Sword Sect? Ketika dia menyaksikan pertempuran antara Yang Ye dan Qin Yuran barusan, dia sudah memutuskan bahwa dia benar-benar tidak akan membiarkan Yang Ye kembali ke Sekte Pedang. Karena potensi dan kekuatan Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan, dan sama sekali tidak sulit bagi Yang Ye untuk mengungguli dia, Situ Rong, di masa depan. Jadi, jika dia tidak menghilangkan Yang Ye sekarang, lalu kapan? Yuan Tong menyeringai, dan kemudian dia melihat pemuda berjubah hitam dari Sekte Bright Moon yang terus-menerus diabaikan oleh semua orang. Dia berkata, bagaimana dengan Sekte Bright Moon? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Broter Yuan, berhenti bercanda. Hanya saya yang tersisa dari Sekte Bright Moon. Jika saya mati, maka Bright Moon Sekte saya akan benar-benar kehilangan muka saat ini. Selain itu, kekuatan saya lebih rendah dari Yang Ye. Belum lagi bahwa dia memiliki Dark Beast King Rank di sisinya. Jadi, mencarinya akan seperti mencari kematian untukku. Jadi, saya memilih untuk kembali ke Grand Qin Empire. Saya harap semua orang akan menunjukkan pengertian. Petik 2. Yuan Tong menyeringai dan berkata, saya mengerti. Sama seperti itu, para ahli yang berpartisipasi dalam Ascension Ranking setelah berhenti membunuh Dark Beast, dan mereka mulai mencari Yang Ye sebagai gantinya. Bab 209. Yang Ye yang bersembunyi di antara kerumunan mengungkapkan senyum dingin. Mereka akan memburuku. Kali ini, saya bisa menjarah mereka tanpa hambatan. Sosok Yang Ye melintas dan menghilang di tempat. Ketika dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya membubarkan diri, pemuda berjubah ungu di samping pemuda itu dengan jubah mewah berkata, Luo Sui, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka semua pergi jika mereka benar-benar membawa manusia kecil yang misterius dan manusia itu kembali? Persis. Sandman berkata dengan tidak senang, saya sudah tidak tahan melihat manusia ini untuk waktu yang sangat lama. Tidak hanya para petinggi biasanya melarang kita memasuki dunia manusia, tetapi kita juga dilarang membunuh sesuka hati kali ini. Mengapa? Kalian berdua idiot. Sementara itu, satu-satunya wanita dalam kelompok itu mengutuk dengan belak-belakan dan berkata, bunuh.
Kalian berdua tahu adalah untuk membunuh. Apakah Anda pikir manusia-manusia itu lemah sehingga kalian berdua bisa membunuh sesuka hati? Sudahkah kalian berdua memikirkan harga yang harus kita bayar untuk memusnahkan mereka semua? Paling tidak, 3 dari 5 dari kita akan kehilangan nyawa di sini. Selain Luo Xue, hanya kematian yang akan menunggu kita semua jika kita melawan Yuan Tong. Pria muda dengan pakaian mewah yang memimpin kelompok itu, Luo Xue, melirik ke arah yang ditinggalkan oleh manusia terdalam, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, jika itu mungkin, maka aku akan bersedia membayar harga tertentu untuk bunuh semua manusia yang terdalam ini. Namun, itu tidak mungkin. Karena kita memiliki musuh yang lebih kuat. Ini juga alasan mengapa manusia dan Dark Beast kita tidak pernah berperang. Petik 2. Musuh yang lebih kuat. Pria muda berjubah ungu itu mengerutkan kening ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Luo Xue menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menatap pemuda valet berjubah dan berkata, Zixiu, tekanan garis keturunan dari lelaki kecil berwarna ungu misterius itu benar-benar bisa menekanmu. Ketika dia mendengar Luo Xue menyebutkan lelaki kecil berwarna ungu itu, pemuda berjubah ungu bernama Zixiu mengungkapkan ekspresi serius, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, garis keturunannya tidak seperti garis keturunan Skyhound Demon Wolf Clan. Garis keturunan klan mereka sudah tipis, dan itu tidak dapat banyak mempengaruhi kita. Namun, tekanan garis keturunannya bahkan mampu menekan dan menahan saya. Selain itu mungkin masih anak, tetapi telah mencapai peringkat raja sebagai anak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di pegunungan Grand Myriad kami. Ketika mereka mendengar Zixiu, semua yang lain di sini termasuk Luo Xue mengungkapkan ekspresi serius. Shen Mang tidak begitu percaya dan berkata, Raja pangkat Dark Beast itu adalah anak kecil. Apakah Anda yakin tidak salah? Setelah semua, kemajuan Dark Beast sangat lambat, dan sama sekali tidak mungkin untuk maju ke rilem raja sambil menjadi anak kecil bahkan jika ramuan roh peringkat surga digunakan. Petik 2. Zixiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar seekor kup. Selain tekanan garis keturunannya, serangannya juga sangat misterius dan menakutkan. Mungkin kalian semua tidak akan percaya padaku, tapi aku lebih suka melawan Luo Xue daripada melawannya. Karena saya bisa dibilang hanya menerima pukulan dalam pertempuran dengannya. Karena itu mampu melakukan teleportasi sejati, dan bahkan serangannya teleportasi langsung melalui ruang angkasa. Petik 2. Bahkan serangannya berpindah melalui ruang angkasa. Ekspresi Luo Xue sedikit berubah, dan dia berkata, itu bukan karena kecepatannya terlalu cepat dan apakah teleportasi benar melalui ruang. Zixiu mengangguk dan berkata, itu benar-benar teleportasi, dan kekuatan serangannya juga sangat menakutkan. Luo Xue berbalik untuk menatap ke kejauhan, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, karena ini adalah anggota dari Dark Beast Race kita, dan itu adalah Dark Beast yang tangguh dan misterius, lalu mengapa itu memilih untuk tetap berada di sisi manusia? Petik 2. Zixiu menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, itu yang saya tidak bisa mengetahuinya juga. Luo Xue, lelaki kecil itu benar-benar tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia. Kalau tidak, pasti akan menjadi bencana bagi Grand Myriad Mountains kami. Aku sama sekali tidak melebih-lebihkan ketika aku mengatakan bahwa hanya sedikit dari kita yang bisa sedikit melawan tekanan garis keturunannya, sedangkan, semua Dark Beast lainnya di bawah Spirit Rank hanya bisa menunggu untuk disembelih ketika berdiri di depannya. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang semut metaliter yang ketakutan karenanya, bukan? Angka benar-benar tidak ada artinya sebelumnya. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Zixiu memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia berkata, selain itu masih anak kecil. Jika itu tumbuh, maka pikirkan saja betapa menakutkannya itu. Petik 2. Mari kita hilangkan itu. Wanita itu menyarankan. Tidak, Zixiu segera keberatan dan berkata, pertama, itu tidak memiliki niat buruk terhadap kita, Dark Beast. Kedua, klan Dark Beast misterius ini pasti tidak akan lemah. Jika kita bergerak melawannya dan membuat marah klannya, maka itu akan sangat mungkin menyebabkan perselisihan internal di kekaisaran Dark Beast kita. Bukankah ini akan menguntungkan manusia pada akhirnya? Luo Xiu mengangguk ringan dan berkata, karena tekanan garis keturunannya dapat memengaruhi Anda, Zixiu, maka itu menyatakan bahwa Saint Rank Dark Beast telah pasti muncul dari leluhur klannya. Bahkan jika itu telah jatuh ke penurunan, klan yang memiliki Saint Rank Dark Beast di masa lalu tidak akan lemah sama sekali. Jika kita membunuhnya, maka sangat mungkin bahwa itu akan membuat klan misterius ini muncul dari pengasingan dan menyebabkan kekacauan dalam kekaisaran Dark Beast kita. Karena kita tidak bisa membunuhnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Wanita itu mengerutkan kening. Mari kita lihat apakah kita bisa membuatnya kembali ke kekaisaran Dark Beast kita. Kata Zixiu. Luo Xue tiba-tiba bertanya. Bagaimana kekuatan manusia yang diikuti orang itu? Dia, Zixiu berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu kekuatan pastinya. Aku hanya tahu bahwa dia telah memahami SWOT Intent, dan kekuatan dan pertahanan fisiknya tidak kalah dengan King Rank Dark Beast di Grand Myriad Mountains kami. Petik 2. SWOT Intent. Luo Xue sedikit terkejut dan berkata, selain itu, kekuatan dan pertahanan fisiknya tidak kalah dengan King Rank Dark Beast.
Apakah dia penyuling tubuh? Zixiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya hanya bertukar beberapa pukulan dengannya. Bagaimanapun, kekuatannya tidak lemah karena pedangnya dapat menembus pertahanan saya. Bahkan pertahananmu ditembus. Shen Mang berbicara dengan takjub. Dia jelas menyadari bahwa pertahanan Zixiu jauh lebih kuat daripada pertahanannya sendiri. Zixiu mengangguk dan berkata, lagi pula, aku merasa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tentu saja, faktor yang paling penting adalah sikap anak kecil misterius itu. Itu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan itu adalah hubungan yang sangat intim. Aku benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa Dark Beast akan sangat akrab dengan manusia. Petik 2. Luo Xue menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, minta semua saudara kita untuk mencari anak kecil itu. Beritahu mereka untuk tidak bertindak gegabah ketika mereka menemukannya dan manusia, dan kemudian melapor kembali kepada saya. Saya ingin bertemu dengan anak kecil misterius ini. Petik 2. Yang lain di sisi Luo Xue segera berbalik dan pergi ketika mereka mendengar ini. Itu tidak lama sebelum Dark Beast yang tak terhitung jumlahnya dalam Ascension Mountain Range mulai bergerak dengan cepat seperti air jernih menuju lingkungan. Tujuan mereka adalah menemukan Yang Ye dan Ming Valet. Di mana Yang Ye sekarang? Pada saat ini, dia bepergian secara membabi buta melalui lingkungan dengan lelaki kecil di tangannya. Dia secara alami sadar bahwa banyak manusia yang mencarinya, dan dia juga mencari mereka. Karena mereka bermaksud membidiknya dan bulu Valet, lalu mengapa dia harus menahan diri? Jadi, dia secara alami berniat untuk membunuh setiap orang yang dia temui, dan dia tidak peduli apakah mereka manusia atau bukan. Ini Yang Ye, ini Yang Ye. Tiba-tiba, sekelompok di depannya telah memperhatikannya, dan kemudian mereka langsung tampak seolah-olah mereka mengambil stimulan dan menerkam dengan marah ke arah Yang Ye dan bulu ungu. Sebenarnya, bukan salah mereka karena begitu bersemangat. Karena hadiahnya adalah 100 pengadilan tinggi King Rank dan posisi sebagai murid pengadilan luar sekolah asal. Kedua hal ini adalah godaan yang tak tertahankan untuk para kultivator independen ini karena begitu mereka menjadi murid pelataran dalam sekolah asal, maka bahkan seorang idiot pun tahu apa artinya itu. Yang Ye mendengus dingin ketika dia melihat mereka menerkam. Dengan lambaian tangannya, 7 kolosi langsung muncul di sini dan mengepung mereka berlima. 7 raja pangkat Dark Beast yang muncul tiba-tiba menyebabkan mereka berlima tertegun, dan pikiran mereka seketika bingung. Apa yang sedang terjadi? Tidak lama lagi, beberapa rekan intelijen yang relatif memperhatikan bahwa situasinya mati, dan mereka ingin melarikan diri. Benar-benar lelucon. Itu 7 Dark Beast peringkat raja. Bagaimana mungkin mereka melawan kekuatan seperti itu? Gumpalan niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap mereka berlima, dan dia tidak ragu untuk mengatakannya. Membunuh mereka semua. Yang Ye bukan orang yang lembut. Meskipun pelaku utama adalah Yuan Tong dari sekolah asal, itu adalah fakta bahwa orang-orang ini bermaksud untuk menargetkan dia dan bulu Valet. Jadi, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu Yang Ye berbicara, 7 King Rank Dark Beast itu langsung menerkam ke arah mereka berlima. Kekuatan Dark Beast selalu lebih unggul daripada manusia, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka kalah jumlah, bagaimana mungkin 5 orang terdalam itu bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Dark Beast ini. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak lama lagi, 5 mayat muncul di tanah. Setelah dia mengumpulkan cincin spasial mereka, bulu Valet melambaikan cakar kecilnya, dan 7 raja pangkat Dark Beast segera masuk ke Vortex dan Tian Yang Ye. Sosok Yang Ye melintas ke arah lain. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak ada benar atau salah di dunia ini. Jika kekuatan Anda tangguh, maka Anda benar, jika kekuatan Anda lemah, maka Anda akan salah bahkan jika Anda benar. Bab 210/210. Suatu hari kemudian, Yang Ye berturut-turut telah membunuh lebih dari 10 kelompok ahli, dan dia mendapatkan total 100 ditambah Core King inti dari mereka. Ditambah dengan inti dalam yang dimilikinya, ia memiliki hampir 200 sekarang. Selain inti dalam ini, ada sekitar 30 ditambah teknik dan harta peringkat mendalam. Sedangkan untuk batu energi, dia telah memperoleh lebih dari 10.000. Hanya dalam satu hari, Yang Ye telah memperoleh banyak keuntungan. Demi mencegah terungkapnya fakta bahwa ia memiliki pasukan Dark Beast, Yang Ye memastikan untuk memusnahkan semua orang setiap saat, dan ia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengekspos teknik kontrol pedang dan maksud pedang untuk mencapai hal ini. Hanya paparan dari Ming Valet telah menyebabkan manusia dan Dark Beast menjadi terkejut. Jika pasukan Dark Beast-nya terekspos juga, maka dia akan benar-benar dalam kesulitan. Pada saat itu mungkin akan menjadi Raja Realm atau bahkan ahli Realm Spirit yang datang mencarinya. Sementara Yang Ye menjarah seluruh pegunungan Ascension, Yuan Tong mengetahui tentang kematian Yuan Ye. Saat dia berdiri di posisi di mana Yuan Ye terbunuh, ekspresi Yuan Tong sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anggota sekolah asal akan terbunuh di pegunungan Ascension. Setelah semua, kekuatan Yuan Ye adalah tingkat teratas, dan selama dia bertekad untuk melarikan diri, maka bahkan Qin Yuran dan yang lainnya mungkin tidak dapat membunuh Yuan Ye. Namun,
Qin Yuran dan yang lainnya selalu berada di sisinya, dan bahkan para elit Kekaisaran Dark Beast tidak meninggalkan garis pandangnya. Selain orang-orang ini, siapa lagi yang berada di Ascension Mountain Range yang bisa membunuh Yuan Ye? Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak lama lagi, Yuan Tong mengingat apa yang dikatakan Wen Ren Yue kepadanya sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak mengirim saudara juniornya, Yuan Ye, sendirian untuk mengejar Yang Ye. Ketika dia memikirkan sampai di sini, mata Yuan Tong sedikit menyipit ketika dia berkata dengan suara rendah, terlepas dari apakah kamu yang membunuh Yuan Ye mati karena kamu. Jadi, kamu harus mati. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yuan Tong melintas dan menghilang di tempat. Di Ascension Mountain Range, semakin banyak orang terdalam terbunuh. Namun, itu tidak membuat para ahli yang mencari Yang Ye berhenti dan mundur. Tetapi mereka menjadi lebih pintar, dan mereka menggabungkan kelompok 5 mereka menjadi 10 kelompok. Fakta-fakta membuktikan bahwa ini efektif karena berita tentang kelompok-kelompok ahli yang sepenuhnya dimusnahkan jarang menyebar setelah itu. Setelah orang-orang yang mendalam bergabung dengan kelompok mereka, Yang Ye benar-benar tidak melanjutkan serangannya. Karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk memusnahkan mereka. Bagaimanapun, semua pembudidaya independen ini adalah elit di antara ras manusia. Jika orang-orang ini menolak untuk bertarung dan bertekad untuk melarikan diri, maka dia tidak sepenuhnya percaya pada kemampuannya untuk membuat mereka meninggalkan kehidupan mereka. Begitu mereka diizinkan untuk melarikan diri, maka masalah yang dia hadapi akan benar-benar tak ada habisnya. Pada saat itu, bahkan asosiasi guru jimat mungkin tidak akan bisa melindunginya. Namun, Yang Ye tidak menyerah karena akan selalu ada beberapa yang sendirian, kan? Yang Ye seperti monyet lincah di dalam hutan lebat, dan dia bergerak tanpa henti di antara pepohonan. Ming Valet berkedip di depannya. Berkedip setiap kali Yang Ye menangkapnya, dan kemudian langsung muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Setelah itu, ia akan berbalik, melihat Yang Ye, dan melambaikan cakar kecilnya seolah-olah menyuruh Yang Ye untuk melanjutkan. Ini adalah game yang paling disukai Ming Valet. Tentu saja, Yang Ye tidak menyukainya. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar anak kecil itu? Namun, dia tidak punya pilihan selain mengejar Ming Valet. Lagi pula, lelaki kecil itu sangat ketakutan ketika marah, dan dia tidak ingin telinganya menderita. Tiba-tiba, bulu Valet berhenti, dan kemudian tiba di sisi Yang Ye. Yang Ye menggosok kepala lelaki kecil itu dan bertanya, "Apa itu?" Ming Valet berkedip, dan kemudian menunjuk ke kejauhan. "Ada seseorang di sana," tanya Yang Ye. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian menunjuk ke kejauhan lagi. Kali ini, itu mengungkapkan gumpalan kegembiraan dari matanya. Kali ini, Yang Ye mengerti bahwa pasti ada semacam harta di sana. Karena si kecil hanya akan bertindak dengan cara ini ketika menemukan harta. Di sisi lain, apapun yang dianggap anak kecil itu sebagai harta adalah harta yang mutlak. Jadi, Yang Ye mengungkapkan ekspresi bersemangat di matanya juga. Yang Ye tidak ragu untuk merangkul bulu Valet di tangannya, dan kemudian sosoknya melintas ke arah yang ditunjukkannya tadi. Yang Ye melakukan perjalanan sesuai dengan petunjuk si kecil dan tiba di tebing. Tebing turun sangat jauh ke bawah hingga ia tidak bisa melihat dasarnya. Selain itu, kabut putih melayang di sana, membuatnya tampak sangat misterius. Ming Ungu menunjuk cakarnya ke bawah dan sepertinya meminta Yang Ye turun. Yang Ye tidak ragu untuk memimpin tebing dan turun. Tepat pada saat ia melompat dari tepi, seuntai cahaya ungu menyelimutinya, dan kemudian kecepatan keturunannya langsung melambat. Cahaya Valet melintas sebelum bulu Valet turun di bahunya, dan kemudian mengusap kepalanya ke wajah Yang Ye. Jelas, itu menyukai bagaimana Yang Ye sangat percaya padanya. Yang Ye menggunakan wajahnya untuk menggosok kepala Ming Valet juga. Di dunia ini, ada 3 yang bisa dia percayai sepenuhnya. 2 yang pertama adalah ibu dan adik perempuannya, dan yang terakhir adalah lelaki kecil ini di bahunya. Dia bisa sepenuhnya mempercayai mereka karena mereka sama sekali tidak akan menyakitinya. Saat dia menatap pria kecil di bahunya, gumpalan kekhawatiran muncul di kedalaman mata Yang Ye. Asal-usul Valet Ming itu terlalu misterius, dan itu misterius sampai-sampai bahkan Dark Beast dari Kekaisaran Dark Beast tidak tahu asal-usulnya. Dia sangat khawatir bahwa bulu Valet akan meninggalkannya suatu hari. Dalam waktu singkat, kekhawatiran di mata Yang Ye berubah menjadi ekspresi tegas. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, kecuali bulu Valet itu sendiri mau pergi, jika tidak, dia benar-benar tidak akan membiarkan anak kecil itu meninggalkan sisinya. Kekuatan. Selama aku memiliki kekuatan, lalu siapa yang berani keberatan bahkan jika aku menembus lubang di langit. Tak lama, Yang Ye merasakan kakinya menyentuh tanah, dan dia kembali ke akal sehatnya dan membuka matanya. Setelah itu, ekspresi Yang Ye berubah ketika dia melihat adegan di sekitarnya. Karena seorang pria kuat berjanggut keriting yang bagian atas tubuhnya benar-benar terbuka berhadapan dengan seorang wanita yang tidak terlalu jauh di depan. Dia tidak mengenali pria yang kuat, tetapi dia mengenali wanita itu. Dia tak lain adalah Leng Xinran dari Snow Palace.
Tanah di sekitar mereka berantakan. Terutama area sekitar 30 meter di sekitar Leng Xinran, itu benar-benar putih salju, dan segala sesuatu di daerah itu telah membeku di es. Tidak lama lagi, tatapan Yang Ye turun ke tangan kanan Leng Xinran. Karena dia memperhatikan bahwa seutas rambut hitam yang baik-baik saja sampai hampir tidak mungkin untuk dilihat berada di tangannya. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Yu Heng tentang rambutnya yang setara dengan harta karun tingkat tinggi yang bermutu tinggi, ekspresi Yang Ye langsung berubah serius. Situasi di sini sangat jelas. Jelas, mereka berdua sedang berperang, dan Yang Ye tiba di waktu yang salah. Ketika Yang Ye muncul di sini, pria yang kuat dan Leng Xinran telah menembak pandangan mereka ke arah Yang Ye. Atau lebih tepatnya, pria kuat itu menatap bulu valet di bahu Yang Ye, sedangkan, Leng Xinran melirik Yang Ye sebelum dia menembak pandangannya ke bulu valet juga. Ming Valet mengabaikan mereka berdua. Ia mengangkat cakar kecilnya dan menunjuk ke sebuah pohon besar dengan tinggi lebih dari 10 meter yang berada hampir 70 meter di belakang lelaki kuat itu. Yang Ye melihat ke sepanjang cakar lelaki kecil itu dan melihat 6 buah putih bersih berukuran kepalan telah matang di pohon besar. Jelas, buah-buah ini adalah harta yang tertarik minat si kecil. Ketika melihat Yang Ye tetap tak bergerak, sepertinya sedikit tidak sabar, dan dengan paksa menepuk kepala Yang Ye seolah-olah menyuruh Yang Ye untuk bergegas. Sudut mulut Yang Ye berkedut, dan kemudian dia memutar matanya ke arah si kecil. Orang kecil ini telah benar-benar mengabaikan mereka berdua dan hanya ingin melakukan apa yang diinginkan. Karena kamu seorang Dark Beast juga, lalu kenapa kamu dengan manusia? Tepat pada saat ini, pria yang kuat itu menatap bulu valet dan berbicara dengan suara yang dalam. Ming Valet berkedip. Itu menunjuk cakar kecilnya ke pohon besar di belakang pria kuat, dan kemudian menunjuk ke Yang Ye dan dirinya sendiri. Jelas, itu memberitahu orang kuat untuk memberikan buah-buahan itu kepada Yang Ye dan itu. Kelopak mata pria kuat itu berkedut, dan dia berkata dengan suara rendah, itu milikku. Mata lelaki kecil itu menyipit, lalu dia mengangkat cakar kecilnya dan melambaikannya. Seuntai cahaya ungu melintasi ruang dan langsung tiba di depan pria kuat itu. Ketika dia merasakan serangan Ming Valet, Yang Ye menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Setelah berada di sisiku begitu lama, lelaki kecil ini sedikit banyak dipengaruhi oleh karakterku. Bagaimanapun, Yang Ye adalah yang menyerang begitu negosiasi gagal. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ekspresi Leng Xinran dan pria kuat itu berubah. Terutama pria yang kuat. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Reng Dark Beast mungil ini benar-benar akan melancarkan serangan terhadapnya. Terlebih lagi, serangan ini bahkan sangat aneh dan misterius. Bab 211. Pria kuat berjanggut keriting mengangkat tangan kanannya dan secara langsung menghancurkan tinjunya ke arah cahaya ungu. Bang! Cahaya ungu hancur berkeping-keping sementara pria kuat itu mundur 2 langkah. Ming Valet akan terus menyerang ketika Yang Ye buru-buru menghentikannya. Dia memeluk bulu valet di tangannya, dan kemudian dia menatap Leng Xinran dan pria kuat itu sebelum dia tersenyum malu-malu dan berkata, kalian berdua bisa melanjutkan. Kami hanya lewat, kami baru saja lewat. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dengan niat untuk pergi. Pada saat ini, dia sedikit menyesal datang ke sini lebih awal karena jika dia sedikit kemudian, bukankah akan lebih baik ketika mereka berdua terluka parah akibat pertempuran. Manusia, apakah kamu pikir kita idiot? Lelaki kuat itu maju selangkah dan berbicara dengan suara rendah. Yang Ye berhenti ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia melihat pria yang kuat itu dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Kelopak mata pria kuat itu berkedut. Apa yang saya inginkan? Apakah ada yang salah dengannya? Siapa yang mencuri dari saya? Ketika dia berpikir sampai ke sini, pria yang kuat itu mengungkapkan ekspresi marah dan berkata, manusia yang rakus. Anda berdua meninggalkan tempat ini dan saya tidak akan mengejar masalah ini, jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat Anda dimakamkan. Tepat pada saat ini, Leng Xinran tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, buah Ice Soul, buah roh peringkat bumi yang bermutu tinggi. Mekar setelah 300 tahun, berbuah setelah 300 tahun, dan butuh 300 tahun untuk matang. Pada saat ini, buah-buah Ice Soul itu berada di ambang pematangan. Selama mereka matang, maka mereka akan menjadi buah roh peringkat surga. Mengkonsumsi satu pun di antaranya setara dengan 10 tahun penanaman pahit. Bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh Dark Beast King Reng Sape Shifted ini? Petik 2. Yang Ye sedikit terkejut dan tergoda ketika mendengar ini. Dia terkejut bahwa buah itu benar-benar akan menjadi buah roh peringkat surga saat matang, dan dia tergoda oleh saran Leng Xinran. Karena dia mengemukakan saran semacam itu, maka King Reng Dark Beast ini sama sekali bukan sampah. Paling tidak, dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Yang Ye masih belum membuat posisinya jelas ketika bulu valet di bahunya tiba-tiba bergerak. Dengan satu kedipan, itu langsung muncul di belakang pria kuat itu, dan dengan kedipan lain, itu muncul di depan pohon. Jangan berani. Ekspresi pria kuat itu berubah dengan keras ketika dia menyaksikan adegan ini, dan ekspresi biadab langsung mengalir ke wajahnya. Dia berteriak dengan marah ketika dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya,
dan kemudian dia menembak dengan eksplosif ke arah bulu valet. Namun, sudah terlambat, karena Ming Valet telah melambaikan cakar kecilnya, dan seuntai cahaya valet menyelimuti pohon besar itu. Setelah itu, pohon besar langsung lenyap di tempat di bawah tatapan kaget dari pria kuat, Yang Ye, dan Leng Xinran. Pada saat yang sama, sosok valet Ming melintas dan langsung menghilang di tempat juga, dan kemudian muncul di bahu Yang Ye. Setelah itu, ia menamparkan kepala Yang Ye dengan cakar kecilnya seolah-olah itu memberitahu Yang Ye untuk bergegas dan berlari. Yang Ye tertegun untuk sementara waktu, tetapi reaksinya tidak lambat sama sekali, dan dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Begitu itu terjadi, dia tidak ragu sama sekali untuk menamparkan strider talisman bermutu tinggi pada dirinya sendiri, dan kemudian energi yang mendalam melonjak ke sepatu Gale saat sosoknya berubah menjadi string cahaya hitam yang ditembakkan eksplosif ke kejauhan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka Yang Ye masih akan yakin dengan kemampuannya untuk menang. Tetapi jika itu 2 lawan 1, maka kepercayaan Yang Ye tidak cukup. Atau harus dikatakan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Bagaimanapun, Leng Xinran bukan sampah dan ditambah dengan King Rank Shifted Dark Beast yang tidak lebih lemah darinya. Yang Ye tidak ragu untuk segera memilih untuk lari dulu. Tak perlu dikatakan, kecepatan penuh Yang Ye sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 napas, dia menghilang dari Leng Xinran dan garis pandang pria kuat itu. Manusia, aku akan memisahkanmu saat kau masih bernafas. Pria yang kuat adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, ia dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kanannya dan mengandalkan pasukan lawan untuk menembak secara eksplosif ke arah yang telah melarikan diri ke Yang Ye. Di sisi lain, tanah tempat dia berdiri sebelumnya telah langsung runtuh sementara lengan tebal retak dengan cepat menyapu ke arah sekitarnya. Saat dia menatap ke arah Yang Ye dan pria kuat yang menuju, alis indah Leng Xinran telah bersatu sementara dia bergumam dengan suara rendah. Dark Beast yang misterius. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia mengejar mereka. Buah Ice Soul sangat penting baginya, dan dia telah mencarinya di Grand Myriad Mountains selama beberapa hari. Sekarang dia akhirnya menemukannya setelah mengalami kesulitan besar, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya. Pada saat ini, Yang Ye dapat dikatakan telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Di mana-mana ia lewat, helaian bayangan tipis muncul. Tapi Ming Valet di bahunya merasa bahwa dia masih belum cukup cepat, dan itu memutar telinga Yang Ye dengan kekuatan dengan maksud membuat Yang Ye mempercepat. Yang Ye benar-benar ingin mempercepat juga, tapi ini adalah batasnya. Jadi, dia hanya bisa memutar matanya pada tindakan si kecil. Tiba-tiba, Yang Ye sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar. Apakah saya tidak memiliki Dark Beast terbang? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye akan membiarkan petir elang keluar. Namun, tepat pada saat ini, raungan marah tiba-tiba bergema. Setelah itu, embusan angin kencang yang datang dari serangan tinju bersiul tajam di udara saat menabrak paksa ke kepala Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut, dan sosoknya tiba-tiba berhenti sebelum dia berbalik dan menghancurkan tinjunya. Bang! Ledakan rendah dan berat bergema. Lengan Yang Ye terasa kebas saat dia mengambil sekitar 10 langkah mundur, sedangkan, pria kuat yang berdiri di depannya tidak bergerak sama sekali. Pria kuat itu baru saja akan terus menyerang. Namun, tepat pada saat ini, suhu di udara tiba-tiba turun, dan kemudian bayangan putih melintas. Leng Xinran yang mengenakan gaun putih muncul di sini. Ekspresi pria kuat itu sedikit berubah, dan dia ragu-ragu sebentar dan tidak memilih untuk menyerang pada akhirnya. Karena bahkan dia harus takut pada kekuatan wanita yang berdiri di depannya ini. Leng Xinran tidak memperhatikan pria kuat itu, dan dia memandang Yang Ye dan berkata, aku akan membantumu menghentikannya. Kembalikan 3 buah Ice Soul, oke. Jika Anda menolak, maka saya akan bergabung dengan dia. Ditambah dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya dan Dark Beast yang mengejar Anda di pegunungan Grand Myriad, Anda tidak akan bisa melarikan diri ke gunung bahkan jika Anda memiliki orang kecil misterius itu. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Tak perlu dikatakan, kata-kata wanita ini benar-benar masuk akal. Dia memiliki Dark Beast terbang, tetapi apakah itu akan berpengaruh terhadap Dark Beast itu? Namun, dia sedikit tidak mau memberikan setengah dari harta yang baru saja dia dapatkan. Kamu tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur. Jika Anda enggan, maka Anda pasti akan disibukkan oleh kami berdua, dan kemudian Anda pasti akan diperhatikan oleh Yuan Tong dan Dark Beast Genius dari Kekaisaran Dark Beast. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka sendiri? Kata Leng Xinran. Yang Ye berhenti ragu-ragu ketika mendengar ini, dan buah Ice Soul terbang menuju Leng Xinran dengan lambaian tangan kanannya. Dia berkata, aku akan memberimu 2 lainnya ketika kita kembali ke Grand Qin Empire. Saya akan menepati janji saya. Tak perlu dikatakan, Leng Xinran benar-benar masuk akal. Dia dan si kecil akan benar-benar berada dalam bahaya jika dia terus sibuk sampai Yuan Tong dan Dark Beast Genius misterius dari Kekaisaran Dark Beast tiba. Belum lagi kehadiran Leng Xinran, pria yang kuat, dan tak terhitung jumlahnya yang mendalam dan Dark Beast lainnya.
Setelah dia memikirkannya, Yang Ye dengan tegas memilih untuk bergabung dengan Leng Xinran. Leng Xinran mengambil buah Ice Soul, menatap tajam ke Yang Ye, dan kemudian berkata, baiklah. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melayang eksplosif ke arah pria yang kuat. Pada saat yang sama, dia berkata, jika kamu bertemu Yuan Tong, maka jangan melawannya sekarang. Ingat bahwa, tidak lama lagi, suara pertempuran antara Leng Xinran dan pria kuat itu bergema. Yang Ye mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tidak memikirkannya lebih jauh, dan sosoknya melintas ke kejauhan. Ketika dia melihat Yang Ye menghilang ke kejauhan, ekspresi pria kuat itu langsung berubah biadab, dan dia meraung marah ke langit sementara sosoknya tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Ketika dia melihat bentuk asli pria kuat itu, ekspresi dingin es Leng Xinran langsung berubah serius, dan dia berkata dengan suara rendah, jadi kamu adalah elit Skyhao Demon Wolf Clan. Petik 2. Pada saat ini, serigala berwarna hitam besar sedang menatap Leng Xinran lekat-lekat. Seluruh tubuh serigala hitam itu benar-benar hitam pekat dan ditutupi oleh sisik tebal yang berkelap-kelip dengan kilau mengerikan. Cakarnya seperti 4 bilah tajam, dan ketika mereka sesekali menyapu tanah, derit tajam akan bergema. Setelah itu, banyak bekas cakar dalam akan muncul di tanah. Oh! The Skyhao Demon Wolf mengangkat kepalanya dan melolong keras sebelum sosoknya melompat dan menerkam ke arah Leng Xinran. 15 menit kemudian, banyak bekas cakar merah darah muncul di gaun putih Leng Xinran. Di sisi lain, Skyhao Demon Wolf berada dalam kondisi yang lebih memalukan. Banyak luka kecil menutupi tubuhnya dengan padat. Luka-luka itu sangat kecil, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk memperhatikan mereka jika mereka tidak padat bersama seperti itu. Dengan flip pergelangan tangannya, sehelai rambut halus di tangannya merobek udara dan mengenai tubuh Skyhao Demon Wolf. Sisiknya yang keras tidak dapat menghalangi benang rambut ini, dan itu langsung menembus baju besi skala serigala, menyebabkan tanda merah darah muncul di tubuh serigala. Pada saat yang sama, Leng Xinran melompat mundur. Ketika sosoknya turun ke tanah, Leng Xinran melirik ke arah yang melarikan diri Yang Ye, dan kemudian sosoknya melintas ke kejauhan. Dia telah menyimpan serigala siluman Skyhao di sini begitu lama, jadi jika Yang Ye masih tidak dapat melarikan diri, maka Yang Ye hanya bisa menyalahkan nasibnya. Karena dia secara alami tidak akan melawan serigala setan Skyhao sampai mati hanya untuk Yang Ye. Oh! Serigala melolong sekali lagi ketika melihat Leng Xinran pergi. Namun, itu tidak memilih untuk mengejarnya. Bukannya Skyhao Demon Wolf takut pada Leng Xinran, itu karena mengejarnya tidak ada gunanya. Karena harta itu bahkan bukan miliknya. Bab 212/212. Setelah berlari gila selama beberapa jam, Yang Ye akhirnya berhenti. Yang Ye duduk bersila di dalam gua tersembunyi. Dia tidak memeriksa pohon buah Ice Soul dalam vortex dantiannya. Dia memeluk Ming Valet yang memiliki ekspresi bersemangat di wajah kecilnya, dan kemudian dia berkata dengan serius, Little Fellow, Anda harus mendapatkan persetujuan saya sebelum melakukan sesuatu seperti itu di lain waktu, mengerti? Meskipun Ming Valet memiliki kemampuan mengejutkan yang membuatnya tidak mungkin dirugikan oleh Dark Beast biasa, Yang Ye masih sedikit khawatir tentang hal itu. Karena lelaki kecil itu benar-benar tidak terkendali. Jika dia tidak menjelaskan betapa seriusnya hal itu kepada bocah kecil itu, maka itu bahkan mungkin berani untuk merebut harta milik seorang ahli alam mulia di masa depan. Ming Valet berkedip. Ketika melihat ekspresi serius Yang Ye terungkap, itu tidak berani terus bermain-main, dan segera mengangguk. Namun, matanya yang cerah membawa sedikit keluhan. Yang Ye menggelengkan kepalanya ketika melihat ini, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala lelaki kecil itu sebelum dia berkata dengan nada lembut, teman kecil, meskipun harta itu menggoda, itu adalah tumpukan sampah bagiku jika dibandingkan dengan kamu. Jika Anda ingin mengambil sesuatu di masa depan, maka tanyakan padaku tentang hal itu terlebih dahulu, oke? Ming Valet mengulurkan cakar kecilnya dan menggosok wajah Yang Ye sebelum mengangguk. Baru sekarang Yang Ye santai, dan dia menutup matanya sedikit sementara pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya untuk melihat pohon buah Ice Soul dalam vortex dantiannya. Mata Yang Ye tiba-tiba terbuka lebar ketika dia menyaksikan keadaan vortex dantiannya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena selain pohon buah Ice Soul, ada pohon lain di dalam kolam energi yang mendalam. Itu sedikit lebih kecil dari pohon buah Ice Soul, dan bahkan memiliki sekitar 10 buah kepalan yang tergantung darinya. Teman kecil, apa itu? Yang Ye menatap bulu valet sambil berbicara dengan heran. Ming Ungu menunjuk dengan cakar kecilnya. Tak lama, Yang Ye mencapai pemahaman. Pohon itu sebenarnya adalah Vermilion Spirit Fruit yang telah dilemparkan oleh lelaki kecil itu ke kolam energi yang sangat dalam pada saat itu. Yang Ye tidak membayangkan bahwa itu akan benar-benar menjadi pohon dalam waktu yang singkat. Selain itu, banyak buah telah terbentuk di pohon. Vantex dantian milikku ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Yang Ye menekan kejutan dan kejutan yang menyenangkan di hatinya, dan kemudian kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya sekali lagi. Pada saat ini, 7 Dark Beast peringkat King dalam Vortex dantian tinggal di sekitar kolam energi yang mendalam.
Semua mata seukuran kepalan tangan mereka menatap kedua pohon besar itu dengan ekspresi lapar. Namun, tidak satu pun dari mereka berani menyentuh buah-buahan itu secara sewenang-wenang. Jelas, anak kecil itu masih memiliki kekuatan pencegah ekstrim di hati mereka. Yang Ye mengarahkan pandangannya ke arah buah Ichesol. 5 buah di pohon itu sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Yang Ye memperhatikan bahwa kulit buah Ichesol ditutupi dengan tanda putih yang tampak seperti pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Selain itu, pembuluh darah ini bergerak seperti cacing kecil. Yang Ye membuka matanya, dia diam beberapa saat sebelum membalik telapak tangannya, dan buah Ichesol muncul di sana. Begitu memasuki telapak tangannya terasa dingin, dan sejumput rasa dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye, dan dia buru-buru mengedarkan energinya yang dalam untuk mengusir rasa dingin ini. Ketika dia menatap buah Ichesol di tangannya, Yang Ye akhirnya mengerti mengapa Leng Xinran menginginkan buah ini. Dia membudidayakan teknik penanaman elemen es, dan dia memiliki elemen air yang sangat besar energi dirinya sendiri, sehingga buah Ichesol mungkin sangat bermanfaat baginya. Namun, persis apa efek yang dimiliki buah itu? Yang Ye tidak dapat mengetahuinya. Sementara itu, Ming Valet tiba-tiba melambaikan cakarnya, dan kemudian buah di tangan Yang Ye muncul di cakarnya. Setelah itu, sosoknya melintas dan tiba di depan Yang Ye sebelum memegang buah dengan kedua cakar dan memindahkannya ke mulut Yang Ye. Jelas, itu ingin Yang Ye makan buah. Saat dia menatap bulu valet dan buah di depannya, Yang Ye mengerutkan bibirnya dan bertanya. Bisakah aku benar-benar memakannya? Anak kecil itu sangat andal di sebagian besar waktu, tetapi terkadang juga tidak bisa diandalkan. Sama seperti ketika dia berada di dasar Deat Abis, itu telah memberinya dan Su Qingxi the Fruits. Ming Ungu mengangguk, dan kemudian mendorong buah ke mulut Yang Ye. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berkata, "Little fellow, bisakah aku benar-benar memakannya?" Sementara itu, bulu valet cemberut. Jelas, itu menjadi sedikit tidak sabar. Ketika dia melihat ini, Yang Ye tidak berani menunda lagi, dan dia membuka mulutnya dan menggigit kecil sebelum menelannya langsung. Kesejukan yang menembus jantung. Inilah yang dirasakan Yang Ye pada saat ini, dan rasanya tidak buruk. Jadi, Yang Ye menggigit lagi, dan itu tidak lama sebelum seluruh buah Ichesol memasuki perutnya. Setelah selesai makan buah, Yang Ye hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar sambil memegangi perutnya dengan kedua tangan. Pada saat ini, rambut Yang Ye membeku dengan kecepatan yang terlihat, dan dalam waktu singkat, dahinya, alis, mata, mulutnya. Tak lama, seluruh tubuhnya tersegel di dalam es. Bulu valet, dan kemudian berkedip dan langsung memasuki vortex dantian Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye secara alami belum mati. Meskipun dia belum mati, dia berada di ambang itu. Setelah tubuhnya disegel dalam es, Yang Ye terkejut bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengedarkan energi yang mendalam di dalam tubuhnya sementara bahkan pedangnya maksud tidak dapat digunakan. Singkatnya, dia tampaknya telah menjadi orang biasa sekarang. Masih akan baik-baik saja jika hanya sebatas itu. Namun, ia memperhatikan bahwa helai dingin yang menusuk tulang juga merusak sel-sel di tubuhnya. Setelah dia menyadari ini, seutas kepanikan merangkak keluar dari lubuk hati Yang Ye. Tubuhnya sebanding dengan King Reng Dark Beast, namun dia tidak bisa menahan dinginnya ini. Yang paling penting, dia sebenarnya tidak dapat mengedarkan energi yang dalam atau memanfaatkan SWOT Inten. Teman kecil, Anda telah menipuku lagi. Pada saat ini, Yang Ye melolong sedih di dalam hatinya. Dinginnya penusuk tulang tidak berhenti karena lolongan sedih Yang Ye. Selain itu, malah tumbuh lebih dingin. Di sisi lain, es yang mengelilingi tubuh Yang Ye tumbuh lebih tebal dan bahkan tanah di bawah Yang Ye mulai membeku sebelum menyebar ke lingkungan di dalam gua. Jika Yang Ye melihat ke dalam tubuhnya sekarang, maka dia akan memperhatikan bahwa pembuluh darah dan pembuluh darah di dalam tubuhnya telah membeku karena kedinginan. Dengan kata lain, vitalitas Yang Ye mulai secara bertahap menghilang. Tetapi pada saat ini, Yang Ye benar-benar tidak berdaya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia masih punya satu cara terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu adalah untuk menghubungi si kecil. Namun, si kecil benar-benar mengabaikan panggilannya, dan itu hanya bersembunyi di dalam kolam energi emas yang mendalam. Kesadaran Yang Ye secara bertahap kabur. Pada saat ini, dia akhirnya memahami sebuah prinsip, dan itu adalah bahwa seseorang tidak hanya makan buah roh peringkat surga. Dalam waktu singkat, rasa dingin menyerbu vortex dantian Yang Ye, tetapi tepat ketika baru saja masuk ke sana, energi yang mendalam di dalam vortex dantian Yang Ye tiba-tiba mendidih. Setelah itu, energi mendalam emas di dalam kolam melonjak seperti semburan. Ketika dingin bertemu energi mendalam emas, itu langsung tersebar, dan energi mendalam emas bergerak di sepanjang dantian Yang Ye dan mengalir dengan cepat menuju nadinya yang telah beku. Di mana-mana berlalu, pembuluh darah dan vena beku Yang Ye langsung kembali normal, dan pada saat yang sama, es di sekitar tubuh Yang Ye meleleh secara bertahap. 15 menit kemudian. Bang! Suara pecahnya es bergema di gua.
Yang Ye yang disegel dengan es pecah dari dalamnya, dan pakaiannya hancur bersama dengan es. Pada saat yang sama, energi mendalam emas yang mengalir melalui pembuluh darah dan pembuluh darahnya langsung melonjak menuju vortex dantiannya. Dalam waktu kurang dari satu napas, itu sepenuhnya kembali ke kolam dalam vortex dantiannya, dan ini termasuk energi mendalam emas dalam dantian normal Yang Ye. Pada saat tertentu, Yang Ye membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah itu, gumpalan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia berkata dengan ringan, aku benar-benar maju dengan 3 peringkat. Memang, Yang Ye berada di peringkat ke-6 dari alam surga pertama sekarang. Adapun alasannya, Yang Ye tidak begitu yakin tentang hal itu. Tiba-tiba, Yang Ye mengingat apa yang dikatakan Leng Xinran kepadanya, 1 buah setara dengan 10 tahun penanaman pahit. Mungkinkah itu efek buah Ice Soul ini? Tetapi jika 10 tahun budidaya pahit, maka seharusnya meningkatkan budidaya saya lebih dari 3 peringkat, kan? Tiba-tiba, Yang Ye tampaknya telah merasakan sesuatu, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Yang Ye tertegun di tempat ketika dia melihat tubuhnya. Bab 213. Kulit Yang Ye awalnya berwarna tembaga, tetapi sekarang telah menjadi berwarna keemasan terang. Yang Ye perlahan-lahan menyapu dadanya dengan tangan kanannya, dan itu terasa sangat sulit. Mata Yang Ye menyipit. Pada saat ini, tubuhnya lebih dari 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, Yang Ye kira-kira mengerti alasannya. Transformasi yang dialami tubuh fisiknya bisa dikatakan karena buah Ice Soul. Karena penatuamu pernah mengatakan bahwa tubuh fisik harus agar dapat diperkuat. Jelas, stimulasi dari buah Ice Soul sudah cukup untuk memperkuat tubuhnya. Bagaimanapun, bahaya yang ditimbulkannya pada tubuhnya setara dengan Nether Ghost Flames milik penatuamu. Tentu saja, jika itu hanya buah Ice Soul, maka itu pasti tidak akan dapat meningkatkan tubuh fisiknya sejauh itu. Selama proses tubuhnya sedang ditingkatkan, energi emas yang mendalam di dalam vortex dantiannya mungkin adalah kekuatan utama yang memicu transformasi ini. Energi emas yang dalam memiliki kemampuan ofensif yang sangat hebat, dan kemampuan pemulihannya juga sangat menakutkan. Setiap kali energi emas yang mendalam di dalam vorteksnya dantian membersihkan tubuhnya, tubuh fisik dan kekuatannya akan mengalami transformasi kualitatif. Singkatnya, peningkatan kekuatan dan tubuh fisiknya kali ini terutama karena energi mendalam emas dan buah Ice Soul. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan energi emas yang mendalam, maka kekuatan fisik dan kultivasinya mungkin tidak akan dapat meningkat sampai sejauh itu. Tepat pada saat ini, seuntai cahaya valet menyala, dan kemudian Ming Valet muncul di depannya. Itu melintas di bahunya sebelum mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye. Jelas, itu berusaha menjilat Yang Ye lagi. Yang Ye mengambil Ming Valet di tangannya, dan dia menatap bocah kecil ini yang tampak sangat taat sekarang dan berkata dengan serius, teman kecil, apakah kamu membuatku makan bahwa buah Ice Soul sengaja sehingga energi emas yang mendalam akan membantu saya? Yang Ye tidak bodoh. Dia tahu bahwa mustahil bagi lelaki kecil itu untuk menyakitinya, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan. Namun, si kecil tetap acuh tak acuh pada saat kritis dari sebelumnya, jadi hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa si kecil telah mengharapkan semua itu. Selain itu, ia bahkan punya rencana untuk menghadapinya. Bola mata Valet Ming berputar. Ketika dia melihat ini, Yang Ye buru-buru meraih kepala kecilnya dan berkata, jangan berbohong padaku. Apakah Anda melakukan itu dengan sengaja sehingga pusaran akan membantu saya meningkatkan kekuatan saya? Setelah beberapa saat, bulu Valet mengangguk. Yang Ye menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat ini, dan kemudian dia bertanya. Bisakah kamu berkomunikasi dengannya? Ming Valet menggelengkan kepalanya kali ini. Lalu, kamu hanya menebak sekarang. Yang Ye berbicara dengan takjub. Ming Valet merasa sedikit bersalah, dan itu melintas di bahu Yang Ye sebelum menggosok kepalanya ke wajah Yang Ye dengan semua kekuatannya. Yang Ye tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Dia pernah mengalami betapa dahsyatnya vortex dantiannya dulu. Tetapi tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membantunya kecuali dia berada di ambang kematian. Jelas, ini persis niat si kecil. Tetapi bagaimana jika pusaran kecil itu tidak menyelamatkan saya? Yang Ye tidak terus berpikir sepanjang garis pemikiran ini karena itu tidak ada artinya. Perubahan kualitatif yang luar biasa dalam kekuatannya adalah fakta yang tidak dapat disangkal, dan dia jauh lebih percaya diri untuk menghadapi para jenius mengerikan selama kompetisi peringkat Ascension. Terutama kekuatan tubuh fisiknya. Menurut perkiraannya, itu tidak jauh berbeda dari pemuda berjubah ungu dari klan Kerabaja yang dia temui pada hari itu. Adapun di antara manusia, mungkin hampir tidak ada orang di generasi muda yang bisa menyaingi tubuh fisiknya. Yang Ye menahan pikirannya dan bertanya pada bulu Valet. Little fellow, bisakah aku makan buah Ice Soul yang lain? Jika dia makan yang lain, dan itu memungkinkan kekuatan dan tubuhnya untuk mengalami transformasi seperti itu lagi, maka dia masih akan memiliki 2 lagi yang. Ming Valet buru-buru menggelengkan kepalanya. Itu menunjuk cakar kecilnya ke perut Yang Ye, dan kemudian ia mulai melambaikan cakarnya untuk menyampaikan sesuatu.
Yang Ye tersenyum dan berkata, baiklah, jangan cemas. Saya tidak akan memakannya sekarang. Dia secara alami memahami bulu valet. Itu menyampaikan bahwa dia tidak bisa makan yang lain karena pusaran kecil pasti akan menonton saat dia mati kali ini. Bagaimanapun, itu bukan idiot, jadi itu tidak akan jatuh ke trik si kecil lagi. Bang! Tepat pada saat ini, seuntai gemuruh tiba-tiba bergema dari luar gua, dan kemudian seluruh gua bergetar. Pada saat berikutnya, itu langsung runtuh. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia dengan cepat menginjak kaki kanannya di tanah, dan sosoknya melonjak ke atas. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah batu-batu besar yang jatuh. Bang! Di mana-mana valet spirit berlalu, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke bawah. Setelah dia melompat keluar dari gua, Yang Ye tiba di atas gua yang runtuh, dan dia melihat ke kejauhan. Pria kuat berjanggut keriting dari bawah tebing pada hari itu menatap lekat-lekat padanya dari jauh. Jelas, itu adalah orang kuat yang menyebabkan runtuhnya gua. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika melihat pria kuat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki kuat itu benar-benar akan mengejarnya sampai di sini. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung di hatinya. Karena, jika pria kuat itu sedikit lebih awal, maka dia mungkin akan mati. Manusia, serahkan pohon buah Ice Soul, jika tidak, aku akan memakanmu hidup-hidup. Pria yang kuat menatap Yang Ye sementara niat membunuh dan kemarahan dalam suaranya tidak disembunyikan sama sekali.